Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah sakramen perjamuan kudus akhir tahun 23 Desember 2025 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marcel Deva SSI. Untuk itu kita akan memulai. Ajaiblah Tuhan, sehingga sesuatu yang dirancang dan dikerjakan tangannya sungguh melampaui akal manusia. Dalam kerinduan menyapa kita secara dekat, Ia merelakan diri diubah menjadi manusia agar bahasa dan maksud hatinya dimengerti setiap insan. Ya Tuhan, pandanglah kerinduan yang bergolak di hati kami ketika kami sampai pada perayaan perjamuan kudus di akhir tahun 2025. Biarlah kami menjadi sekutumu di sini dalam riang dan haru, karena kehadiranmu sungguh berarti bagi kami. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan kita pujikan Himne Jemaat 368 bait pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perayaan perjamuan kudus akhir tahun 2025 ini kita khususkan dalam pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi dosa-dosa kita ada pada saudara-saudari sekalian. Cuma dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian,
dalam perayaan sakramen perjamuan kudus di akhir tahun 2025 ini, kita bersama-sama dibimbing oleh nas pembimbing dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita ada di dalam doa kita bersama-sama, sekaligus kita menyadari akan dosa dan kesesatan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih jika sampai hari ini kami merasakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, bahkan sebagai orang-orang yang telah diundang sendiri oleh Tuhan untuk menghadiri jamuan-Mu yang kudus ini. Di awal perjumpaan kami datang menyapa Tuhan, seraya kami mengakui dan menyadari bahwa ada begitu banyak dan besar kasih dan anugerah yang kami terima dari Tuhan. Namun seringkali apa yang kami lakukan justru menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami. Karena itu Bapa, dalam merayakan sakramen perjamuan kudus akhir tahun hari ini, kami datang mengakui dosa dan pelanggaran kami. Kami telah salah. Kami telah melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Karena itu kami mohon ampun. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami diberi anugerah yang membuat kami layak untuk duduk bersama-sama dengan Tuhan dalam jamuan-Mu yang kudus di petang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan perantaraan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita diperdamaikan sama sendiri
dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Perjamuan kudus. Kita baca bersama-sama secara berbahasa. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku." Kristus juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan pada darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum, menjadi peringatan aku." Litani Perjamuan Kudus. Saudara-saudari, saat ini kita bersama-sama merayakan sakramen Perjamuan Kudus, karena Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan Kudus ini diperuntukkan bagi kita. Kita ingat bahwa Yesus Kristus telah diutus Bapanya ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia dalam semua hal, kecuali dosa. Ia telah menanggung segala kutuk dosa dari awal sampai pada akhir hidupnya. Ia telah menanggung segala kutuk kita di atas kayu salib. Ia telah menyeringkan suaranya dan berkata, "Ya Allah, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Supaya kita diterima oleh Allah
Dia telah menamatkan pekerjaannya dengan kematiannya, waktu dia berkata, sudah genap. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mengaruniakannya kepadanya suatu nama di atas segala nama. Supaya dengan nama Yesus itu segala lutut berlutut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai kasih setia Tuhan kepada kita, bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di kayu salib dan menumpahkan darahnya. Supaya kita yang lapar dan berdahaga dinyatakan dan disediakan Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita memberitakan kepada dunia ini tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan perjamuan kudus sambil percaya atas janji Tuhan kita Yesus Kristus yang berbunyi, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok ini, sampai hari aku minum, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu pada kerajaan Bapa. jika demikian, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, itu sebenarnya merupakan suatu tanda dan meterai dari kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kesempatan yang Tuhan anugerahkan dan kami responi dengan hadirnya kami di depan meja jamuan-Mu yang kudus. Karena itu Bapa, biarlah segala sesuatu yang sedang memenuhi setiap hati dan pikiran kami boleh isi dengan anugerah dan kasih karunia. Sambil mengingat kebaikan dan kasih-Mu, izinkan kami juga mempersiapkan setiap hidup kami masing-masing, supaya hadirnya kami di hadapan meja jamuan kami mendapatkan berkat. Izinkan kami semua yang boleh datang menghampiri Tuhan petang hari ini dengan berbagai situasi kehidupan yang sedang kami alami, tidak menjadi halangan bagi kami untuk menikmati jamuan-Mu yang kudus. Persiapkan kami melalui Roh Kudus-Mu, biarlah kami datang kepada Tuhan bagai rusa yang merindukan aliran sungai, di mana kami akan dikenyangkan dan disegarkan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mengikrarkan kembali pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Saya jemput Bapak Mama Saudara-saudara sekalian untuk hadir. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu,
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kita akan ada dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Namun sebelumnya, mungkin ada di antara kita Bapak Mama yang terhalang oleh pekerjaan, kondisi tubuh yang kurang sehat, maupun sudah ada beberapa halangan yang membuat kita tidak bisa mempersiapkan diri dalam persiapan perjamuan kudus hari kemarin. Saya mempersilahkan berdiri. Ada 5 Bapak Ibu dan saudara-saudari kita, dan sebelum kita memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus, ada 4 pertanyaan yang akan diberikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sebagai bagian dari kita mengakui pengakuan iman kita dan niat hati kita dalam perjamuan. Pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian akan menjawab, ya saya percaya dengan segenap hati. Sedangkan khusus untuk pertanyaan yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian akan menjawab, ya saya berjanji dengan tulus hati. Pertanyaan yang pertama, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa pengajaran yang benar dan sempurna tentang kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita tercantum dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Pertanyaan kedua, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa oleh karena dosa maka kita kehilangan kemuliaan Allah serta patut dihukum oleh Allah, dan oleh karena itu kita tidak layak di hadapan Allah? Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Pertanyaan yang ketiga, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa hanya oleh kasih dan anugerahnya Tuhan Allah telah menuruniakan anaknya yang tunggal yang tubuhnya dipecahkan dan darahnya ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita? Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Dan pertanyaan yang keempat, apakah saudara-saudari dengan hati yang tulus berjanji melakukan kewajiban yang dipercayakan Allah kepadamu yang telah dimateraikan oleh baptisan dan akan tetap setia oleh kuasa Roh Kudus pada pengakuan terhadap hidup dengan imanmu di dalam kasih yang benar dalam persekutuan dengan sesama manusia, supaya dengan demikian saudara-saudari tetap menyatakan syukur yang benar kepada Allah oleh anugerahnya? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji dengan tulus hati.
Tuhan mendengar dan menyelidiki setiap hatimu yang berjanji di hadapan Tuhan. Kulengkapi berjemaat 165 baiknya yang pertama. Janji yang manis tak kulupakan, tak terombang-ambing langit jiwaku. Walau hamba hidupku penuh awan, nantikan cerah langit di atasku. Tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kelima orang tua kami dan saudara-saudari kami, mereka yang di hari kemarin ketika kami beribadah dalam persiapan perjamuan kudus, mereka tidak ada bersama-sama dengan kami. Namun kami percaya Bapa, Tuhan Yesus menyelidiki setiap hati mereka yang dipenuhi dengan kerinduan untuk merayakan perjamuan kudus bersama-sama dengan kami hari ini di tempat ini. Karena itu setiap persiapan yang telah mereka lakukan di rumah mereka masing-masing, setiap persiapan yang telah dibangun oleh mereka secara pribadi di hadapan Tuhan, Engkau sempurnakan dan layakkanlah mereka bersama-sama dengan kami menikmati jamuan-Mu yang kudus. Ini doa, ini permohonan kami. Terimalah mereka sebagaimana Tuhan menerima kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan berdoa kami. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita ada di dalam pengerahan hati. Marilah kita mengerahkan hati kita kepada Tuhan dan berharap rahmat Tuhan menolong kita. Sebab kita adalah orang-orang terbuang, tetapi Yesus telah memilih dan menyucikan kita menjadi serupa dengannya. Seraya majelis jemaat menuju meja jamuan dan mempersiapkan meja jamuan, kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 353, baiknya yang pertama. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sesaat lagi kami akan disatukan dalam jamuan-Mu yang kudus. Biarlah setiap kali kami makan roti dan minum anggur dalam jamuan-Mu yang kudus, kami mengingat bahwa Tuhan telah berkorban mati bagi kami, sehingga dalam kehidupan kami hendaklah kami mencerminkan teladan Kristus
sepanjang nafas ini Tuhan anugerahkan bagi kami. Demikian juga bagi hamba kasih kami, Bapak Daniel Tolasi, yang mempersiapkan dirinya untuk menerima jamuanmu yang terus di rumah. Memberkati hamba, mempersiapkan hamba. Biarlah dengan cinta dan kasih yang bersumber daripada Tuhan, perjamuan ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang saya pecahkan ini menunjukkan kepada kita akan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecahkan karena dosa-dosa kita. Karena itu, ambillah. Dan cawan minuman syukur ini menunjukkan akan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang ditumpahkan karena dosa-dosa kita. Karena itu, ambil. Seraya Bapak Ibu diaken mendekatkan roti dan anggur bagi kita, mari kita bersama-sama pujikan NKB 84 bait yang pertama dan seterusnya. Engkau
apakah selain majelis pelayan meja, adakah di antara Bapak Ibu yang belum terlayani roti dan anggur? Saya persilakan untuk angkat tangan. Baik, kalau tidak ada Bapak Mama, kita menyanyikan sekali lagi pujian ini, ayat yang pertama, dan sekaligus Bapak Mama mempersiapkan diri dalam doa pribadi masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ambillah makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk pengampunan yang sempurna atas segala dosa-dosa kita. Silakan. Ambillah dan minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan demi pengampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Silakan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, puji syukur di hadapan Tuhan. Kita akan mengumpulkan cawan perjamuan seraya kita juga memberikan persembahan dengan kita pujikan Kidung Jemaat 410 baik yang pertama dan seterusnya. Tuhan
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Ayat yang pertama dan kedua akan dibaca oleh jemaat pria, dan ayat yang ketiga dan keempat akan dibaca oleh jemaat wanita. Demikianlah petunjuk hidup baru. Kolose pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Dimulai dari jemaat pria. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Seraya majelis jemaat meninggalkan meja jamuan, mari kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 412 baiknya yang pertama. Mazmur 27 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Saya jemput Bapak Ibu saudara-saudari sekalian berdiri. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Ayat yang ke-7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak Engkau ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dan tuntunlah aku jalan yang rata oleh segala sesuatu. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab dalam hati menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang melepaskan kebaikan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, biarlah nantikan aku. Cuma dipersilakan untuk kembali. Kita akan memberikan persembahan khusus yang ada di meja jamuan. Karena itu, seorang petugas akan mengandu kita dalam kegiatan. Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat
sabdanya yang demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah pelatarannya, di dalam Mazmur 95 ayat 8. Sambil kita memberikan persembahan, kita melakukan kirim jemaat 235, Ku dengar berkatmu turun.
dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sampai dengan detik ini Tuhan, kami masih merasakan berkat-Mu yang berlimpah. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus, mengucap syukur karena betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami membawa syukur kami melalui persembahan kami yang sudah kami beri dengan tulus hati. Berkatilah semua persembahan ini ya Tuhan. Ajar kami untuk terus membawa kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Sambil kita melakukan pujian betapa hatiku berterima kasih. Mari kita menaikkan syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bersama-sama dengan 208 anggota jemaat yang boleh merayakan sakramen perjamuan kudus petang hari ini. Kami telah mengambil bagian kami karena undangan yang datang dalam kehidupan pribadi. Kami meninggalkan keluarga kami meninggalkan rumah kami meninggalkan tugas dan tanggung jawab kami. Dan ini melambangkan bahwa Tuhan menjadi yang utama di atas segala sesuatu yang kami miliki, yang kami kerjakan, dan yang kami hidupi. Malam hari ini, izinkan kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk perjalanan panjang dalam setiap jamuan-Mu yang kudus sepanjang tahun 2025. Kami tahu Bapa, ada saat di mana kami berjumpa dengan Tuhan dalam jamuan-Mu dengan berbagai pergumulan yang ada di hati kami. Tetapi juga selalu ada kasih karunia yang tetap menguatkan dan meneguhkan kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang tidak pernah mengabaikan undangan Tuhan dalam jamuan-Mu yang kudus. Harapan kami Tuhan, kelak nanti setelah kehidupan kami berakhir di dunia ini, kami akan bersama-sama dengan Kristus dalam jamuan-Mu di surga, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Malam hari ini kami juga berdoa untuk setiap sahabat keluarga kami, mereka yang merupakan anggota SIDI namun mengabaikan undangan ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka sehingga dalam perjalanan kehidupan selanjutnya mereka selalu punya waktu untuk mempersiapkan diri dan juga merayakan perjamuan kudus bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami
pelayan meja, majelis jemaat yang bertugas, song leader organis, pemandu slide, kedua orang poster yang mempersiapkan tempat ibadah ini, setiap pelayanmu yang mempersiapkan roti dan anggur dalam jamuanmu yang kudus ini. Berkati setiap pelayanan kami Bapa. Kami bawa seluruh kehidupan kami juga menjadi sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Kami akan berpisah, kami akan pulang. Biarlah Bapa terus menuntun kami dalam perjalanan pulang kami masing-masing. Biarlah kami pulang sebagai orang-orang yang telah diberkati dalam perjamuan kudus-Mu malam hari ini. Bahkan majelis jemaat yang akan melanjutkan pelayanan di rayuan masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan juga memberkati setiap jemaat yang menerima pelayanan perjamuan kudus di rumah mereka masing-masing. Kami semua berdoa dari tempat ini Tuhan untuk setiap kehidupan pribadi kami masing-masing. 208 anggota jemaat. Jika kami sedang bergumul dengan berbagai hal yang ada, bahkan mungkin kami datang dengan penuh ungkapan syukur. Engkau mendengarkan seruan kami, Engkau juga menuntun kami dalam memasuki berbagai pergumulan hidup kami. Bahkan juga Engkau mendengarkan setiap upaya syukur kami atas kebahagiaan yang kami alami. Kami menyerahkan pelayanan-pelayanan pada hari esok ke dalam tangan Tuhan. Besok di jam 7 kami akan hadir bersama-sama kembali untuk merayakan kebersamaan kami dalam ibadah malam Natal. Tuhan kiranya memberkati kami semua supaya kami tidak mengabaikan undangan ini, tetapi justru dengan sukacita kami menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa usai dari kita menyanyikan pujian penutup Yesus Menoleh, seperti biasa menjadi jemaat akan berdiri sepanjang lorong yang ada dan kita akan bersalaman. Ini cium pranatal, nanti ada cium Natal dan lain sebagainya sampai cium kembali. Sebagai bagian Bapak, setiap kali kita bersalaman, berciuman, saya mau bilang bahwa terima kasih Tuhan. Ini hari kita masih bisa perjamuan kudus. Ketika orang lain terbaring sakit, ketika orang lain mungkin tidak lagi bisa menikmati jamuan kudus. Ini adalah ungkapan syukur kita. Karena itu sebentar bersalaman, bercium, tolong muka agak baik sedikit, karena ini kita punya kebahagiaan, kita harus rayakan sampai akhir tahun. Tuhan Yesus jaga dan lindungi kita. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 440. Bait pertama kita nyanyikan dalam keadaan duduk, bait yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Tuhan
saudara-saudara sekalian, melanglang dalam pergumulan hidupmu masing-masing. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, Sang Sumber berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bagi 208 jemaat yang hadir saat ini, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk kembali satu bagi kita sekali. Bapak Ibu, informasi tambahan, besok kita akan ibadah malam Natal di jam 7 malam. Kita akan beribadah bersama-sama. Selanjutnya nanti Bapak Mama mohon pastikan supaya Majelis Rayon juga memberikan Bapak Ibu liturgi khusus untuk ibadah di rumah tangga masing-masing. Kita akan mulai ibadah serentak di jam 11, tapi kalau ada Oma yang mungkin lebih mengantuk lebih cepat, boleh dimulai lebih awal. Tapi kita sepakatnya jam 11, itu artinya kembang api, petasan, meriam tidak dibunyikan dalam momen itu. Sampai dengan jam 12, jam 1 dan seterusnya itu dipersilakan. Kemudian untuk pelayanan baptisan kudus, Bapak Mama, warta kita harusnya pengembalaan di tanggal 25, tapi kami majukan di tanggal 24 jam 4 sore. Bagi Bapak Ani, Mama Ani, dan juga majelis jemaat rayon yang bersangkutan dan orang tua nanti akan hadir bersama-sama. Besok itu akan dilakukan pembacaan nama kedua. Dimohon untuk data anak dan orang tua anggota Bapak Ani dan Mama Aninya sudah lengkap di tangan sekretaris. Saya kira itu saja Bapak Mama. Saya persilakan menjadi semangat untuk kita berjalan ke depan. Mari Bapak Mama kita bersalaman satu dengan yang lain, kiri kanan sambil kita menyanyikan pujian Yesus. Saya jemput kita berdiri.